Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas TI RP20C, akan mempresentasikan hasil analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berkaitan dengan nilai eksistensi Pancasila. Kelompok kami terdiri dari saya, Regina Indiani, sebagai host, Aep Saiful Rahman sebagai anggota, Andra Aulia Rahman sebagai anggota, Lina Nur Fajaroh sebagai anggota, dan terakhir Muhammad Wildan Mukarom sebagai anggota. Pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Aep Saiful Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Ya, izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Aep Saiful Rahman. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai implementasi di lapangan, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak setiap orang atau semua warga Indonesia dapat mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Masih banyak rumah sakit yang menolak peserta program BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan. Contohnya, masih banyak instansi kesehatan yang tidak menerima program BPJS di instansi tersebut. Terus, sehingga adanya suatu akar permasalahan yang harus diselesaikan bagi dewan atau direksi yang harus terjun langsung ke lapangan melihat situasi tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan bab 4 tentang organ BPJS pada pasal 20 yang berbunyi organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Pada pasal 24 ayat 1 yang berbunyi direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya. Serta pada pasal 24 ayat 2A mengenai tugas direksi yang berbunyi melaksanakan program BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Andra Aulia Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Secara redaksi dijelaskan pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 yang berbunyi peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja setiap orang paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Dan pasal 4 mengenai prinsip BPJS pada poin G yang menyatakan bahwa kepesertaan bersifat wajib. Selanjutnya, diperjelas lagi pada bab 5 pendaftaran peserta dan pembayaran iuran pada bagian ke-1 pendaftaran peserta pasal 14 yang berbunyi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling lambat singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Selain itu, juga ditegaskan lagi mengenai kepesertaan program jaminan sosial pada bab 5 pendaftaran peserta dan pembayaran iuran pada bagian ke-1 pendaftaran peserta pasal 16 ayat 1 yang berbunyi setiap orang selain pemberi kerja
pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS. Sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, yang berbunyi pasal 16 ayat 2, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data dan mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Selanjutnya, kepada Lina Nurfajaroh dipersilakan. Baik, dari beberapa pasal dan redaksinya tersebut telah berulang kali ditulis dan dijelaskan bahwa setiap warga, khususnya warga negara Indonesia, diwajibkan untuk menjadi peserta jaminan sosial. Namun, mulai Undang-Undang tahun 2024, tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang disahkan pada tanggal 25 November 2011 hingga saat ini, namun implementasi di lapangan masih banyak warga negara Indonesia yang belum menjadi peserta jaminan sosial. Walaupun pada penjelasan pada bab 1 pasal 4 huruf G dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial yang dilakukan secara bertahap. Pada kenyataan, belum dilakukan secara bertahap. Bahkan, sudah 6 tahun undang-undang tersebut disahkan, belum semua warga negara mencatat jumlah peserta BPJS Kesehatan hanya sebanyak 224,1 juta atau 83% dari total penduduk Indonesia. 269 juta orang, artinya masih ada 17% dari sekitar 44,9 juta orang dari total penduduk Indonesia yang belum menjadi peserta jaminan sosial kesehatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti tidak percaya warga Indonesia dengan adanya jaminan sosial dan pelayanan yang didapatkan dari program tersebut, kurangnya sosialisasi dari pemerintahan mengenai program tersebut, dan kenaikan iuran yang dibayar peserta hingga peserta menjadi keberatan dengan adanya kenaikan iuran tersebut. Dampak dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden atau Pepres tahun 75 tahun 2019 awal tahun 2020 menyebabkan sebanyak 370 juta peserta yang turun kelas pelayanan. Dari jumlah tersebut, turun dari kelas 1 peserta atau sebesar 3,3% turun dari kelas 2. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Kepadanya dipersilahkan. Selain itu, untuk implementasi di lapangan mengenai BPJS, juga rumah sakit yang menolak peserta program BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan, padahal telah sesuai dengan ketentuan dan hak-hak yang harus didapatkan oleh peserta. Bahkan banyak juga peserta BPJS kurang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik lainnya. Ia lebih dikesampingkan daripada orang yang bukan peserta BPJS Kesehatan. Beberapa hal tersebut belum sesuai dengan fungsi dan tugas direksi yang seharusnya menjamin peserta BPJS untuk mendapatkan manfaat sesuai
dengan haknya karena mereka telah membayar iuran setiap bulan sesuai dengan kelas yang mereka pilih. Dengan keadaan yang terjadi di lapangan, Direksi BPJS untuk kinerja selanjutnya harus mengupgrade skill dan keahlian untuk menjalankan tugas operasional, mulai dari perancangan sistem-sistem yang ada di BPJS, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya, mengawasi keadaan di lapangan, mulai dari keadaan peserta BPJS maupun rumah sakit dan puskesmas yang menjadi rujukan peserta BPJS, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai operasional BPJS agar BPJS selalu memberikan manfaat kepada para peserta dan sesuai dengan tujuan BPJS yang selalu menjamin peserta BPJS atau mendapatkan perlindungan sosial dalam kehidupan yang layak. Selanjutnya, untuk BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, jumlah peserta per tanggal September 2020 sebanyak 50,4 juta pekerja. Dan dijelaskan juga oleh Direktur Perencanaan Strategis dan TI BP Jamsostek pada September 2020, permintaan klaim jaminan hari tua atau JHT mengalami peningkatan hingga 44% atau sebanyak 270.925 kasus. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerja dirumahkan hingga mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sehingga menjadi penyebab peningkatan klaim JHT tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi di atas. Di sini saya akan menyimpulkan hasil materi yang kami sampaikan. Kesimpulan dari hasil analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, mulai dari bab 1 sampai 18 dan mulai dari pasal 1 hingga pasal 71 telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, untuk implementasi dari isi undang-undang tersebut, khususnya mengenai kepesertaan jaminan sosial warga negara Indonesia dan tugas direksi BPJS sebagai organ BPJS perlu dikaji kembali dan perlu dilaksanakan penyuluhan ulang oleh pemerintah atau instansi terkait agar setiap warga negara Indonesia bisa menjadi peserta program jaminan sosial yang sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam menjalankan tugas direksi BPJS, juga harus selalu mengedepankan kebermanfaatan untuk peserta sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan setelah menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, berlaku untuk BPJS Kesehatan maupun BPE Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Sekian kesimpulan dari kami. Dan sekian juga pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.